Siapkan 250 gram tepung ketan, tambahkan 1 sendok makan munjung tepung beras, sedikit garam, 4 sendok makan gula pasir. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air hangat sebanyak 180-200 ml. Untuk memasukkan airnya pun dilakukan secara bertahap saja ya teman-teman, jangan langsung semua. Uleni dengan menggunakan tangan sampai kalis. Setelah adonan kalis seperti ini, lalu ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan. Setelah itu kita beri isian kacang hijau yang sudah dipulung tadi. Setelah itu tutup rapat dan bulatkan sampai halus. Setelah bulat seperti ini, lalu gulingkan ke dalam piring yang sudah terisi dengan wijen sambil agak ditekan-tekan supaya wijennya menempel ke adonan. Setelah itu agak dipadatkan menggunakan tangan supaya saat digoreng wijennya ini tidak rontok. Ulangi terus sampai semua adonan habis ya. Nah, salah satu tips membuat onde-onde, saat sudah membuat adonan kulitnya itu harus langsung dibentuk dan langsung dibalurkan ke wijen. Setelah itu harus langsung digoreng. Jadi jangan terlalu lama ya, biar tidak kena angin. Karena kalau terlalu lama kena angin, maka onde-ondenya bisa keras. Nah, setelah semua adonan selesai, lalu kita siapkan minyak. Nyalakan api yang kecil, lalu tunggu sampai minyaknya hangat. Setelah minyaknya hangat, lalu kita masukkan onde-ondenya. Jangan terlalu banyak ya, karena onde-ondenya nanti akan mengembang. Ini kita pakai api yang kecil terlebih dahulu, nanti setelah minyaknya panas, baru kita besarkan apinya. Setelah onde-ondenya sedikit mengembang, lalu kita tambahkan apinya, namun jangan terlalu besar ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan api yang sedang saja, supaya onde-ondenya tidak meletus. Nah, onde-onde yang sudah matang bisa dilihat saat kita menekan onde-onde itu terasa keras. Saat itulah onde-onde sudah siap untuk diangkat. Onde-onde pun siap untuk disajikan. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 20-22 onde-onde ukuran sedang. Pertama-tama, kita siapkan 750 gram ubi yang sudah dikukus. Nah, mumpung masih panas, ubi ini kita haluskan dengan menggunakan garpu. Setelah ubinya halus, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1 bungkus bubuk vanili,
6 sendok makan gula pasir, setelah itu aduk-aduk semua bahan-bahan ini sampai tercampur merata. Bila semua bahan sudah tercampur merata, lalu tambahkan dengan tepung maizena sebanyak 6 sendok makan. Nah, untuk tepung maizena bisa juga diganti dengan tepung tapioka ya bun. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya tercampur merata. Bila sudah, lalu kita ambil sedikit adonan, lalu kita bentuk melonjong. Nah, kira-kira seperti ini ya bun. Lakukan terus sampai semua adonan habis ya. Untuk langkah selanjutnya kita panaskan minyak. Kemudian kita masukkan satu persatu adonan kue timus ini ke dalam wajan. Dalam menggorengnya pun harus sering dibolak-balik supaya tidak gosong dan supaya matangnya juga merata. Setelah warnanya sudah berubah menjadi coklat keemasan, lalu kita angkat dan tiriskan. Kue timus pun sudah siap untuk disajikan.